Gua mohon maaf untuk Transformer One dan juga Inside Out. Dua, mungkin ini adalah saingan terberat kalian, Wild Robot. Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam. Sinema Tengah Malam. Lupa masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Dan teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngebahas film yang gokil banget. Menurut gua salah satu film animasi terbaik yaitu Wild Robot. Lu nonton gak Transformer One? Belum nonton. Gua udah nonton. Inside Out 2 pasti udah dong. Belum juga. Wah, lu serius belum nonton, Is? Belum. Wah. Gua banyak miss sih. Gua jadi bisa comparing nih, kan sama-sama animasi ya, sama-sama punya cerita yang ini nanti kita akan bahas lah kira-kira apa yang membedakan dan Wild Robot ini kenapa sebegitu emosionalnya gitu. Karena kita screening diundang screening datang dan ternyata gokil, dan kita dikasih tisu sebelum masuk. Buat apa dikasih tisu sebelum masuk nonton film animasi? Gila. Film animasi mah tapi udah pasti sih. Tapi gue bikin nangis. Iya. Coba lu nonton film animasi yang bikin lu nangis apa? Selain Wild Robot. Animasi yang bikin nangis. Coba. Tapi rada susah juga sih ya kalau dipikir ya. Toy Story gue mungkin. Toy Story. Menggenang tuh gue kayak anjir. Kalau Toy Story lebih kayak gini. 1, 2, 3 dia jadi udah panjang kan, ya. 8 terus lu kayak sedih aja kayak wow. Koko sih, Koko GG sih itu. Koko gue nonton di bioskop, Is. Oh, gue nonton di sedih sih. streaming, kan sedih. Keluarga kan, betul. Terus nenek gitu. Aduh, kacau sih Koko. Iya, tapi ini juga. Nah, tapi gue ini malahnya, Is. Karena gue ini salah satu ini ya, maksudnya film yang ketika gue ngeliat trailer itu gue harus nonton. Oke. Gitu. Gue belum lihat trailernya malah sama sekali. Karena kan dia sering kalau kita screening dia apa ininya? Universal ya? Universal ya. Kalau screening film Universal kan selalu diputar kan? Iya. Nah, trailernya gue nonton di screening Universal, gila bagus banget. Emang bagus sih. Kayak secara visual tuh udah kelihatan gitu loh. Iya. Filmnya bagus banget. Terus kayak dari trailernya juga kita udah tahu ceritanya bakal apa, bakal sedih gitu. Betul. Sedih banget. Ini direct sama Chris Sanders ya. Gila, ya dia emang punya track record yang cukup bagus ya. How to make a million grandma. how to train your dragon. Itu dia? Iya, How to train your dragon dia. Setahu gue ya, abis ada Lilo and Stitch. Itu dia. Dan sekarang Wild Robot. Dan gue sempat baca-baca katanya si Chris Sanders ini tuh ini by the way kan adaptasi ya. Setahu gue dari buku atau dari apa gitu lah. Nah, dia tuh bilang kalau dia asumsi robot sama hewan tuh sama. Contoh, robot itu diprogram kayak misalnya dia tuh udah punya rutinitas gitu, apa disuruh apa mengerti. Hewan juga sama, perlu belajar baru bisa gitu. Jadi dia menyamakan antara hewan dan robot gitulah. Dan di sini kan bercerita tentang robot yang terdampar di satu pulau yang isinya tuh hewan semualah gitu. Dan dia mencoba memahami tentang hewan, bahasa hewan, jadi berteman sama hewan, awalnya dimusuhin dan lain sebagainya sampai akhirnya dia menjadi bersahabat, dan itu menjadi momen yang sangat emosional di sana. Nanti konfliknya akan terjadi juga. Tentu ada campur tangan dengan keterlibatan manusia, tapi yang sedikit yang gue suka konfliknya ada di situ. Menurut gue mengalir banget dari segi cerita. Lu tuh dibuat satu plot yang menurut gue rapih banget. Jadi robot, untuk gimana caranya robot bisa ngerti hewan. Nah, itu kan dijelasin tuh tipis-tipis kan. Oh, jadi dia harus scan dulu, dia ngerti bahasanya, terus dia ngikutin misalnya cara jalannya ini gimana, terus dia bisa ngikutin sampai nanti ketika udah di tengah-tengah film tiba-tiba dia bisa gaya hewan apa ya, kita udah tahu pasti dia ngelihat dari hewan tersebut. Jadi banyak hal yang menurut gue cukup detail dan bisa di-deliver dengan sangat baik juga sih. Iya, keren sih. Dan openingnya juga keren banget, bro. Wah, anjir, itu animasinya gokil. Opening maksudnya untuk mengintroduce si Ross ini tuh robot yang seperti apa gitu. Maksudnya dia bisa beradaptasi, dia bisa mempelajari lingkungannya lah. Tapi dikasih tahu dengan luar biasa anjir, dengan action gitu. Keren banget sih, juga kamera keren, terus visualnya sih gue paling terkesima sama visualnya, karena pas gue nonton trailer lagi-lagi gue kayak ngeliat anjir ini udah kayak lukisan anjir. Maksudnya kayak kalau kalian misalkan nonton let's say Spider-Verse gitu lah ya. Terus kalian beli buku artbooknya, itu kan ada kayak konsep artnya kan. Ini literally kayak konsep art gerak, kayak ada brush strokes gitu segala macam. Oh, keren banget, visualnya bagus banget sih. Iya, gue suka banget gitu. Betul. Terus juga di sini yang gue suka adalah bukan cuma tentang sebenarnya ceritanya cukup sederhana dan sudah sangat menyentuh gitu, tapi menurut gue adalah sentuhan komedinya yang luar biasa juga sih. Kocak banget komedinya, nggak bohong gue. Binatang tuh nggak pernah gagal untuk membuat kelucuan gitu. Dengan bentuk yang udah lucu ditambah kelakuannya juga kocak. Voice actingnya juga lucu. Voice actingnya juga luar biasa sih. Gue juga menarik banget sih di situ. Dan
apa ya, dunianya digambarkan dengan sangat menarik ya. Maksud gue dunianya itu timeline-nya kayak kita pasti bertanya-tanya manusia itu ada di mana, manusia itu emang dunia itu kenapa sih kita bertanya itu, tapi akhirnya terjawab di ending gitu. Dan aduh luar biasa banget sih menurut gue, ikatan emosional antar karakternya tuh bener-bener dapet banget di sini gitu loh. Iya, dan yang perubahan terasa banget kayak dari hewannya gitu ya. Kayak hewannya dari hewan ke hewan sama hewan ke robot yang awalnya mereka saling membenci gitu. Tapi gara-gara si Ross ini mereka jadi semua bersatu gitu. Itu keren sih. Dan ini mengingatkan gue ke Iron Giant sebenarnya. Udah pernah nonton? Belum. Film animasi 2D tahun 19 berapa gitu. Yang dia ceritanya sama, mungkin mereka mengambil banyak influence dari Iron Giant sih, kayak robot yang berteman sama manusia dan akhirnya bonding dan robotnya ingin diambil. Sebenarnya inti ceritanya sama, cuma versi binatangnya, which is good sih menurut gue. Mereka mengambil influence dari Iron Giant karena itu menurut gue salah satu film animasi terbaik sepanjang masa juga gitu. Di sini banyak influence-nya, parah, keren bro. Gue suka lagi sama ini sih, gimana caranya si Chris Sanders ini mengeksplorasi hewan-hewan tersebut dan menjadikan itu sebuah komedi. Contoh, ada hewan yang kayak dia pura-pura mati untuk bertahan hidup atau apa, tapi itu jadi sebuah komedi yang lucu banget, punya banyak gitu. Terus si siapa namanya, Pedro Pascal jadi hewan apa, rubah ya, gitu. Terus dengan tingkahnya rubah yang kita tahu dia punya behavior seperti apa, tapi jadi komedi gitu. Tuh pinter banget menurut gue. Sifat-sifat natural animalnya dijadiin sifat karakternya gitu semua, satu-satu kan masing-masing. Dan yang gue suka juga banyak tiap scene atau setiap shot tuh pasti punya fungsinya gitu. Kayak contohnya si Beaver yang awalnya kita cuma ditunjukin nih si Beaver nggak jelas nih, suka gigitin pohon dan kita nggak tahu apa maksudnya. Tapi ntar di ending itu akan berguna untuk plotnya gitu. Itu jagoan gue lagi. Hal sekecil itu di awal nanti akan dijadikan sebuah plot besar gitu. Itu yang gue suka sih. Dan menurut gue ini salah satu pinter lagi, film yang pinter. Kenapa? Karena dia tuh bukan cuma memberikan sebuah animasi yang bagus ya, tapi sebuah cerita yang solid juga. Karakternya juga karakternya gila sih menurut gue. Kayak semuanya tuh nggak ada yang kita nggak suka, gue yakin yang nonton. Meskipun ada satu karakter misalkan memang yang didesain untuk orang nggak suka, tapi kita nggak sukanya tuh bukan karena karakternya jelek, cuma karena saking bagusnya si villainnya itu kita jadi nggak suka gitu loh. Kayak gitu, sebagus itu. Bahkan menurut gue kayak karakter sampingan yang nongolnya paling cuma 10 atau 15 menit, si long neck tuh yang tua, itu pun dia punya impact yang luar biasa dengan quotes-quotesnya ya kan, kebijakannya dia, bahkan keputusannya dia di akhir yang menurut gue sedih banget juga. Aduh, keren banget bro. Dan hebatnya di sini ya menurut gue memberikan porsi untuk soundtracknya yang bagus banget. Gila bro. Musiknya juga gila sih. Bikin. Aduh, ini salah satu musik yang padahal scene-nya nggak sedih gitu. Cuma gue keluar air mata anjir gara-gara musik. Karena se-epic itu. Karena liriknya deep juga ya. Kalau itu kan soundtrack. Soundtrack kan? Kalau musiknya, scoringnya gila. Sebenarnya scene-nya scene epic gitu. Cuma air mata gue keluar karena saking epicnya gue dengerin scene itu yang bener-bener nyatu sama shotnya. Gila, keren banget. Ya itu tadi kalau balik lagi musik oke setuju. Soundtracknya juga gila banget sih. Gila soundtracknya. Juga bukan soundtracknya keren doang, tapi dia editing untuk masukin ke scene. Betul. Karena kan kalau musik misalkan 3 menit, ya dia harus motong ke porsi yang pas gitu. Dan di sini seamless banget menurut gue. Kayak ada satu momen ketika musiknya tuh harus berhenti dulu, tapi ntar dilanjutin lagi tuh, musiknya masuk lagi. Dia tuh lagunya ya. Nyambungin lirik lagunya dengan scene-nya tuh anjir ngeblend banget sih. Bagus banget sih. Bagus banget. Dan kayak apa ya? Menurut gue salah satu film yang gue pengen nonton 2 kali sih. Gue pengen nonton 2 kali. Salah satu aspek yang menurut gue krusial juga adalah mereka memainkan, karena kan ini animasi ya. Pasti banyak di acting in animation yang juga luar biasa dari animator ya. Cuma show don't tell yang menurut gue yang gila juga. Kayak sebenarnya banyak yang misalkan film lain tuh menjelaskan sesuatu hanya dengan dialog. Tapi di film ini enggak bro. Hanya dengan gerakannya, misalkan si Ross-nya ngapain. Contohnya deh yang dia kayak di awal buka gini, ada sesuatu. Dia nggak tahu itu apa. Cuma kita tahu itu jantungnya dia, itu nyawanya dia. Kita udah tahu gitu. Itu kerennya kayak gitu sih. Iya. Aduh, keren banget lagi filmnya Wild Robot. Ya Allah, gue pengen nonton lagi. Keren bagus banget. Gue tuh tadinya pede untuk nominasi Oscar itu ada di tangan Inside Out 2 sama Transformer 1. Karena kalau Transformer 1 itu yang gue suka pertama animasinya bagus ya udah, tapi nggak sebagus ini ya Wild Robot ya. Tapi ceritanya adalah menurut gue cukup solid gitu. Unsur adventure-nya itu dapat banget malah Transformer 1. Gila, bagus banget lah. Tapi ternyata di Wild Robot ini juga dapat juga adventure-nya gitu loh. Dan mungkin secara visual lebih appealing menurut gue sih. Betul. Karena lebih artistik lah bisa. Kalau Transformers 1 lebih general, lebih generic gitu loh stylenya.
Terus gue nonton Inside Out 2, gue anjing bagus banget nih, emosinya dapet banget, digali banget, bisa relate dengan kita. Wah keren dah, gue bisa sedekat itu sama Inside Out 2. Tapi pas gue nonton Wild Robot, anjing gue deket banget lagi sama karakternya. Jadi kayak gila, gue nonton Inside Out dapet emosinya, nonton Transformer 1 dapet adventure-nya, tapi di Wild Robot gue dapet dua-duanya gitu loh. Yang kayak anjir bagus banget. Bagus banget sih. Susah sih nyari yang nggak disuka dari film ini sebenarnya. Aduh, gue udah totally enjoy aja sih gue sebenarnya sama Wild Robot sih. Mati banget sih. Sangat menikmati dari berbagai aspek yang gue dapet gitu loh. Kalian gimana? Ini akan tayang 11 Oktober. Iya. Gitu, akan 11 Oktober. Keluarin lebih cepet lah ya. Biar ada hype-nya gitu, Hamin biar ada yang nonton aja. lah. Iya, ya boleh lah. Hamin 1 kita keluarin. Pokoknya ini salah satu film yang wajib banget untuk ditonton, Wild Robot gitu ya. Setahu gue juga mendapatkan review yang sangat positif juga gitu, dan lu bisa buktiin sendiri, dan kayaknya bawa tisu sebelum ke bioskop tuh jadi salah satu mandatory jadi ya. Harus sih. Gue nangis sih. Apa sih tisu gitu kan? Pas gue ngeliat samping gue, cewek gue nangis jujur, samping gue cewek juga nangis kejar kayak gila aja. Karena fun fact-nya cewek gue kan gue kasih lihat ya. Gue lihat di trailer di bioskop kan, gue kasih lihat nih trailer Wild Robot bagus banget. Nonton trailernya udah nangis aja. Kocak banget. Uniknya is, menurut gue porsi nangisnya itu nggak cuma pas part ending menurut gue. Betul, itu dia yang gue suka banget is. Karena banyak fase kehidupan. Dari awal kayak dari si Brad Pitt masih kecil itu udah ada kesedihan, kayak banyak kecewaan gitu. Jadi uniknya sih film yang menceritakan robot dan binatang tapi lebih manusia daripada film-film manusia, bro. Oh gokil. Gila. Iya sih, aduh. Banyak diskriminasi ya kan. Topik-topik yang topik-topik kemanusiaan gitu, diskriminasi terhadap si Brad Pitt itu yang lahirnya, tapi ada ironisnya juga kan, kayak ternyata ya ntar spoiler sih. Jangan spoiler biar mereka nonton sendiri deh. Karena menurut gue salah satu film yang solid banget lah. Sedih. Skor dari lu berapa? Gue kayaknya 95/10. Gue suka banget. Gue pengen 10 sih. Almost perfect. Tapi rada aneh juga memberikan skor sempurna. Tapi gue jujur di skor film ya, skorfilm.com gue ngasih nilai 10/10. Bagus sih. Yang bagus banget. Gue sampai nggak ngerti. Gue malah bilang, karena kenapa gue ngasih 9,5, kenapa nggak 10/10? Iya, 0,5-nya apa gitu? 0,5. Ya kesempurnaan hanya milik yang di atas ya gitu. Coba paling 0,5 kalau di gue kredit title-nya aja sih. Kenapa? Kurang seru. Oh iya. Kayak cuma nge-playback scene-scene yang udah dikasih shotnya. Kan biasanya kalau film animasi kayak nyiptain credit title sendiri kan. Yang keren-keren gitu doang sih. Ya oke lah, itu untuk ibaratnya emosi lu udah bagus cuma kayak gitu doang. Jelek-jeleknya sampai sedetail banget dah. Kalau dari filmnya perfect anjir. Perfect, gue suka banget. Kalian langsung tulis di kolom komentar kira-kira menurut kalian filmnya gimana, dan jangan lupa like, subscribe, sama komen juga, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sekitar dari sini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.